dilakukan. Uni Eropa kembali melanjutkan sengketa atas kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Uni Eropa mendesak Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk membentuk panel guna membahas sengketa tersebut. Sebagai informasi, gugatan Uni Eropa itu didasarkan pada anggapan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor biji nikel telah menyulitkan pihak Uni Eropa untuk bisa berkompetisi dalam industri baja di dunia. Khususnya kebijakan terkait produk biji nikel yang menjadi bahan baku dari stainless steel. Dalam persaingan itu, Indonesia telah mampu menjadi negara penghasil stainless steel terbesar kedua setelah Cina. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan akan menghadapi Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait gugatan kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor nikel. Dengan tegas, Jokowi mengatakan agar jangan menariknya ke WTO karena ketegasan Indonesia dalam stop ekspor nikel. Cara apapun akan dilakukan oleh Jokowi untuk menyelesaikan gugatan tersebut. Pasalnya, dari penghentian ekspor nikel saja Indonesia bisa meraup banyak keuntungan. Kepala negara memperkirakan penghentian ekspor biji nikel ini bakal meraih benefit hingga 20 miliar dolar AS atau setara dengan 284 triliun rupiah. Malah semua sumber daya alam berbahan mentah atau raw material seperti bauksit dan tembaga. Jika dihentikan ekspornya ke negara-negara lain, Indonesia bisa mengantongi keuntungan 35 miliar dolar AS. Untuk saat ini lompatan ekspor Indonesia tercatat sejak bulan Oktober mencapai 16,5 miliar dolar AS. Diperkirakan akhir tahun bisa mencapai 20 miliar dolar AS. Hasil tersebut hanya dari stop nikel. Alasan pemerintah menghentikan pengiriman biji nikel lantaran ingin menciptakan lapangan kerja. Namun Indonesia tidak menutup diri apabila ada negara lain yang ingin berinvestasi dan berproduksi. Tetapi pihaknya tidak ingin negara lain malah ingin menguasai bahan mentah tanah air yang bisa menghasilkan energi tersebut. Tahun depan diproyeksikan Indonesia akan stop bauksit, kemudian tahun depannya lagi stop tembaga. Negara lain jika ingin nikel Indonesia dipersilakan untuk berinvestasi atau membuat pabrik di Indonesia untuk menjadi partner melalui badan swasta ataupun BUMN. Sebagai tindak lanjut dari gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor produk biji nikel mentah oleh Indonesia atau DS592, panel sengketa WTO melakukan sidang secara virtual di depan panel WTO, Genoa, Swiss. Dalam rangkaian sidang yang dilaksanakan pada bulan November 2021, panel melakukan pendalaman atas dokumen gugatan Uni Eropa dan dokumen pembelaan yang dilakukan oleh Indonesia. Rangkaian sidang ini diawali dengan penyampaian pandangan awal dan ditutup oleh pandangan penutup yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam sengketa ini. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Haryoseto, melalui keterangan persnya mengatakan dalam gugatannya, Uni Eropa berpendapat bahwa Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional. Termasuk diantaranya produk nikel mentah yang secara nyata melanggar pasal 11 ayat 1 dari GATT 1994. Selanjutnya, tim pembela Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga telah menyiapkan sanggahan atas gugatan yang disampaikan oleh Uni Eropa. Dengan menyampaikan mengapa kebijakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan WTO serta sejalan dengan alasan dibentuknya WTO di tahun 1995. Kebijakan Indonesia merupakan sebuah pembelaan atas masa depan sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat terbatas. Sumber daya nikel ini bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbarui dan penggunanya haruslah secara bijaksana untuk memberikan pengaruh positif kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Nikel adalah material masa depan. Indonesia merasa perlu untuk menjaga kesinambungan untuk masa depan Indonesia. Untuk itulah Indonesia maju menyiapkan pembelaan melawan Uni Eropa. Prestasi Serikan di Indonesia yang mendunia. Belakangan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mendapatkan perhatian publik. Salah satu Serikan yang dimiliki Indonesia ini merupakan putri asal Tanjung Karang, Lampung. Menempuh studi S1 di UI dan memperoleh gelar sarjana ekonomi pada tahun 1986. Ia kemudian melanjutkan studinya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics. Pada tahun 1992, Sri Mulyani mendapatkan gelar PhD in Economics.
Pada November 2002, wanita yang pernah menjadi spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal dan ekonomi tenaga kerja ini terpilih menjadi eksekutif director pada International Monetary Fund atau IMF, mewakili 12 negara di Asia Tenggara Southeast Asia or SEA Group. Terdapat pada 21 Oktober 2004, Sri Mulyani mendapatkan tugas pertamanya di kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2005, dia dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. 3 tahun berselang, wanita yang akrab disapa Ani ini menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator atau Menko di bidang perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sri Mulyani kembali ke tanah air pada 27 Juli 2016 dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan dalam kabinet kerjanya. Ia kembali dipercaya menjadi menteri yang sama pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Sebagai salah satu orang di Kabinet Indonesia Maju yang paling berprestasi, beberapa kali Sri Mulyani menerima penghargaan di kancah dunia karena kebijakan yang baik selama menjadi Menteri Keuangan. Tak heran, ia pernah terpilih sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes. Kemudian ia juga sering dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Berikut sederet prestasi Sri Mulyani yang diakui dunia. Yang pertama, Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF World Bank Group Annual Meetings di Singapura. Yang kedua, wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Yang ketiga, wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008. Yang keempat, Menteri Keuangan Terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney. Yang kelima, Best Minister in the World pada World Government Summit in Dubai pada Februari 2018. Selanjutnya, Finance Minister of the Year East Asia Pacific oleh Global Market pada Oktober 2018 saat berlangsungnya IMF World Bank Group Annual Meetings di Bali. Selanjutnya, Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik versi majalah Keuangan Finance Asia 3 tahun berturut-turut. Satu kebanggaan Indonesia memiliki Sri Kandi yang bukan hanya berprestasi untuk negaranya sendiri, namun juga diakui oleh dunia internasional.